Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kajian fikih muamalah, dan kita membahas aspek halal haram, dan kita masih dalam kajian tentang halal haram dalam perhiasan, pakaian, dan juga permainan. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan bahwa Islam secara umum itu tidak membatasi secara mutlak dalam kehidupan kita, tetapi memberikan batasan terhadap hal-hal yang sifatnya barangkali itu bisa memberikan mudarat atau bentuknya adalah melanggar aturan Allah. Maka Islam kemudian memberikan kebebasan kepada kita dalam banyak hal. Maka kita sebutkan bahwa Islam itu sejalan dengan nilai-nilai keindahan, kebersihan, kesucian. Karena memang disebutkan bahwa Nabi sendiri itu menjadikan kebersihan, kesucian itu adalah sebagai bagian daripada iman itu sendiri, atau bagian daripada Islam. Hanya saja kita sebutkan kalau itu bertentangan dengan Islam, seperti dalam perhiasan kita sebutkan mubazir, berlebih-lebihan, maka kemudian dilarang oleh Islam karena aspek mubazirnya berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, bahwa orang yang mubazir itu bersaudara dengan syaitan. Kemudian kita sebutkan dalam aspek perhiasan juga, kalau dia tujuannya untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ juga tidak dibolehkan. Begitu juga menipu, maka kita sebutkan bahwa ada hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam perhiasan, dalam berhias, kalau itu misalnya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau ada unsur penipuan. Maka misalnya Bapak Ibu, uban itu boleh disemir tapi tidak boleh menggunakan warna hitam, karena di situ nanti ada unsur menipu. Itu menurut mayoritas ulama. Nah, sekarang kita masuk pada al-Islamu yuharrimu at-tamathil. Islam mengharamkan daripada patung, tamathil. Memang dalam masalah ini nanti ada perincian hukumnya oleh para ulama, tapi oleh Syekh Qaradawi misalnya dalam kitabnya tentang halal haram, beliau mengatakan bahwa wa harramal islamu fil baiti al-islami yashtamila 'ala tamathil wa a'ni biha as-suwar al-mujassama. Islam itu mengharamkan diantaranya adalah patung. Sebagaimana kita sebutkan bahwa Islam itu dalam sebuah riwayat melarang untuk, dalam sebuah hadis disebutkan dilarang untuk menggambar orang, makhluk hidup, karena nanti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan di akhirat, dan tidak akan pernah mampu, karena yang mampu menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang memberikan mudarat. Maka di sini disebutkan bahwa kata beliau, kata Syekh Qaradawi, wa a'ni biha aswar al-mujassamah, yaitu adalah gambar atau patung yang
berbentuk. Nah, maka disebutkan oleh para ulama dalam beberapa referensi. Pertama, gambar ini hanya sekedar gambar lukisan. Jadi lukisan misalnya, dan lukisan ini tidak mengandung unsur makhluk hidup seperti lukisan sungai, matahari, pohon. Nah, ini kan bukan makhluk hidup. Walaupun kalau secara hakikat mereka juga hidup kan, tumbuh, berkembang. Bahkan mereka itu juga bertasbih kepada Allah. Qul kullu yusabbihun walakin la tafqahuna tasbihah. Pada hakikatnya kan sebenarnya menurut kita benda mati, sebenarnya kan benda itu tidak mati di sisi Allah. Mereka hidup, mereka bertasbih kepada Allah, mereka berzikir kepada Allah. Justru kadang-kadang manusia yang hidup itu menjadi mati dia. Kenapa? Hatinya mati, tidak ada ingat kepada Allah, tidak ada ibadah kepada Allah. Itu kalau secara hakikat. Tapi kan kita melihat secara zahir bahwa yang disebut makhluk hidup itu adalah yang bergerak, yang bernyawa, manusia, hewan. Tapi kalau selain daripada itu disebut sebagai benda mati. Nah, secara hukum fikih melukis benda-benda mati itu boleh. Jadi melukiskan benda-benda mati itu tidak ada khilaf di antara ulama. Melukis benda mati seperti sungai, pohon, yang menunjukkan keindahan, dan itu kan juga secara tidak langsung digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang keindahan surga. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Surga itu apa? Sungai-sungai yang mengalir, istana yang di bawahnya mengalir, taman-taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, ada air dan lain sebagainya. Jadi Allah menggambarkan kepada kita bentuk surga itu agar bagaimana kita berusaha untuk memperoleh keindahannya, tentu dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau menggambar lukisan benda mati ini tidak ada khilaf di antara ulama bahwa itu dibolehkan. Nah, yang menjadi persoalan nanti Bapak Ibu adalah terkait dengan menggambar makhluk hidup. Nah, menggambar orang, menggambar hewan. Nah, ini nanti pertama sebagian ulama ada yang tidak membolehkan sama sekali. Walaupun sekedar lukisan orang, lukisan lukisan makhluk hidup. Itu pertama. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau sekedar lukisan orang, hewan, kalau sekedar lukisan tidak ada masalah. Sekedar lukisan. Itu sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan di sini apa? Yang diharamkan itu adalah yang mujassam, berbentuk dia. Nah, kalau kita mungkin 3 dimensi gitu. Nah, ya patung itulah. Berdimensi dia, berbentuk, berbadan, dan sempurna, disebutkan sempurna. Artinya memang ya tidak ada yang membuat dia mestinya lengkap gitu. Jadi segala anggota badannya, anggota tubuhnya itu lengkap. Itu juga nanti menjadi pertimbangan para ulama. Nah, maka disebutkan bahwa kalau dia lengkap berbentuk, maka itu nanti yang di mayoritas ulama mengharamkan. Nah, walaupun nanti memang dalam masalah ini Bapak Ibu banyak khilaf, karena nanti ada yang mengatakan dia walaupun bergambar, berbentuk dia, tapi kalau tujuannya bukan tujuan untuk memuliakan, mengkultuskan, maka tidak ada masalah. Nah, ada juga seperti itu. Jadi ada yang melihatnya dia harus dalam sebuah kitab disebutkan bahwa agar dia menjadi haram harus memenuhi 5 hal. Jadi ada yang menyebutkan seperti itu, harus dia bergambar makhluk hidup, kemudian dia berbentuk, kemudian dia lengkap,
Kemudian lengkap, kemudian dia dikultuskan. Empat itu. Jadi yang ulama mayoritas mengharamkan, pertama dia makhluk hidup, manusia, hewan. Yang kedua lengkap. Yang ketiga berbentuk dia, berbentuk patung dia ada dimensinya, 3 dimensi misalnya. Yang ketiga, yang keempat dikultuskan. Artinya memang dipuja, diistimewakan gitu. Maka sebagian ulama membolehkan seperti misalnya patung-patung pahlawan. Dia walaupun patung, ya kan, patung pahlawan itu kan patung ya, jelas tuh manusia. Yang kedua berbentuk dia, berbentuk. Yang ketiga lengkap. Nah, tapi ada unsur yang tidak terpenuhi, bahwa kita tidak mengkultuskan, tidak dikultuskan. Maka sebagian ulama pengkaji, misalnya ulama-ulama kontemporer, ada yang masih memberikan moderat gitu. Artinya masih dibolehkan karena unsur mengkultuskan itu tidak ada. Nah, jadi kecuali kalau memang yang kenapa sebenarnya patung ini di antara hikmahnya kenapa dia dilarang, ya karena jangan sampai mengantarkan kita untuk misalnya ya mengkultuskan, ada khurafat-khurafatnya lagi, apalagi sampai menyembah. Nah, itu yang sangat dilarang. Nah, maka nanti para ulama itu memberikan rukhsah. Jadi ada rukhsahnya, ada keringanan. Seperti misalnya keringanan di dalam permainan anak-anak itu dirukhsahkan. Ar-rukhsatu fi la'bil atfal. Jadi tadi kan kalau dia makhluk hidup berbentuk dia lengkap, itu sebagian besar mengharamkan. Nah, tapi di sini Syekh Yusuf Qaradawi menyebutkan ar-rukhsatu fi la'bil atfal. Ada yang dirukhsahkan dalam permainan anak-anak. Kalau di Pekanbaru kita lihat kota Pekanbaru kan ada tuh patung lain di Pekanbaru kota. Di Patung Bener ada patung orang menari. Pak ini punya patung rukhsah juga ya? Iya, tadi itu Pak, artinya memang kalau kita melihat memang ulama itu bertingkat Pak. Ada yang sekedar dia kalau pertama dia kalau sekedar makhluk hidup, dia walaupun sekedar lukisan itu sudah tidak boleh. Ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tapi ada yang mengatakan masih boleh. Syekh Yusuf Qaradawi misalnya kalau sekedar lukisan orang makhluk hidup itu masih boleh. Yang tidak boleh itu berbentuk. Nah, ada juga ulama mengatakan berbentuk pun orang makhluk hidup, selagi tujuannya bukan untuk mengkultuskan, maka tidak ada masalah. Nah, maka itu kita sebutkan tadi bahwa patung-patung pahlawan, kemudian juga patung makhluk hidup, ikan, kuda, kan kadang-kadang orang ada patung kuda di depan rumah kan. Nah, itu bagaimana? Itu sebagian ulama mengharamkan sebenarnya karena berbentuk. Nah, tapi kalau melihat pendapat sebagian, selagi tidak bertujuan untuk mengkultuskan, maka tidak ada masalah. Karena memang riwayat hadis pun berbeda-beda. Ada diriwayatkan bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan rumah beliau ada patung. Malaikat Jibril mau masuk, Malaikat Jibril tidak mau masuk. Ditanya oleh Nabi, kenapa tidak mau masuk? Karena di depan ada patung. Nah, jadi Malaikat Jibril tidak mau masuk karena ada patung. Tapi Malaikat Jibril ya, bukan malaikat maut. Nah, kalau malaikat maut dia tidak peduli dia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Kalau ajal sudah sampai tidak dimundurkan dan juga tidak dimajukan. Tidak ada pengaruh terhadap patung, gambar-gambar itu tidak ada pengaruh. Justru berpengaruh kepada orang yang sudah mau sekarat, sudah mau meninggal. Nah, takutnya kadang-kadang di patung itu ada jinnya. Nah, jadi itu kadang mengganggu. Jin ini kan kadang-kadang usil juga gitu. Nah, maka hati-hati kalau ada patung-patung itu kadang-kadang menjadi tempat jin untuk ya dia tinggal di situ gitu. Nah, maka nanti sesekali dia keluar muncul mengganggu. Nah, itu maka oleh karena itu ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada Jibril, bagaimana biar engkau bisa masuk wahai Jibril? Kata Jibril, patahkan. Maka kemudian dirusak oleh Nabi, dipatahkan, maka barulah kemudian Jibril masuk. Maka di sini sebagian ulama mengatakan kalau patung itu tidak lengkap, maka boleh, tidak ada masalah. Itu berlandaskan pada itu. Dan juga pernah di rumah Nabi itu juga ada disebutkan ada semacam gambar orang, dan Nabi tidak mengingkari. Jadi intinya Pak, kalau kita lihat memang patung-patung yang ada itu baik di rumah atau di jalan, patung-patung pahlawan itu memang kalau kita lihat mungkin secara hukum fikih diperselisihkan oleh para ulama, tapi masih ada yang membolehkan kalau bukan tujuannya untuk mengkultuskan, mentakzim dia. Tentu di situ sebenarnya kita sekedar berterima kasih kan, tokoh pahlawan, patung pahlawan itu sekedar sekedar bentuk kita, bentuk terima kasih kita, bentuk kita menghormati, kan menghormati bukan mengkultuskan, kan gitu. Nah, jadi itu kalau untuk patung-patung seperti itu. Maka sebaiknya kalau di rumah sebaiknya tidak usah. Nah, misalnya kayak patung-patung hewan, patung gajah, patung orang, sebaiknya tidak usah. Kalau bisa, kalau ada disimpan saja gitu. Nah, itu sebaiknya, karena memang sebagian besar ulama mengharamkan kalau dia berbentuk, patung berbentuk. Nah, tapi kalau misalnya di rumah orang ada seperti itu, kita tidak boleh juga ini haram, ini berdosa. Kenapa? Karena masih ada ulama yang mengatakan bahwa kalau tidak bertujuan untuk mengkultuskan maka tidak ada masalah. Nah, artinya apa? Kalau hal-hal itu masih diperselisihkan oleh para ulama, ya kita selagi kita bisa menghindari maka itu bagus. Jadi kalau kita bisa menghindari tidak ada patung-patung di rumah misalnya, apalagi dipajang, nah itu lebih baik. Itu lebih baik. Itu patung ya, karena memang tadi sebagian besar ulama mengatakan kalau patung berbentuk lengkap maka itu diharamkan. Walaupun juga ada yang mengatakan harus ada unsur mengkultuskan. Jadi unsur mengkultuskan ini agak moderat ini. Karena patung-patung yang ada itu hampir tidak ada yang bertujuan untuk mengkultuskan selagi dia sebagai muslim. Karena yang kita kultuskan kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Nah, rukhsatu fi la'bil atfal. Nah, bagaimana dengan boneka permainan anak-anak? Di situ disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, "Idza kana hunaka naw'un min at-tamathil la yadhharu fihi qasdu at-ta'zim wala at-taraf wala yalzamu minhu syai'un min al-mahdzurat as-sabiqah fal Islamu la yudhiqu bihi sadran wala yara bihi ba'san wa dzalika kala'bil auladis shighar allati yusna' ala syaklin aranis au kitab." Nah, jadi kalau Syekh Qaradawi melihatnya begini, patung-patung yang tujuannya bukan untuk ditakzim,
bukan untuk dikultuskan, walat taraf, dan tidak berlebih-lebihan. Wala yalzamu minhu syai'un minal mahdzurat as-sabiqah, tidak ada mengandung keharaman. Ya mungkin dia bentuknya maka di sini fal islamu la yudhiqu bihi sadran wala yara bihi ba'san, maka Islam memandang tidak apa-apa. Ini dalam permainan anak. Seperti di sini disebutkan misalnya patung atau boneka berbentuk kucing misalnya. Nah, itu dibolehkan. Aw ghairu dzalika minas siba wal hayawanat, atau dalam bentuk binatang buas yang lain atau hewan-hewan yang lain. Fa inna hadhihi suwar tumtahan bil lahbi wa abathil auladi biha. Karena ini hanya sekedar permainan anak-anak. Kalau boneka manusia boleh juga kan? Itu kan dari binatang aja yang besarnya. Boneka dalam bentuk manusia yang besar itu. Ya, tidak ada masalah Pak kalau itu dikecualikan untuk permainan anak-anak tadi. Karena intinya dia tidak ada niat untuk mengkultuskan, dan itu diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, jadi memang hal-hal seperti itu dirukhsahkan, dikecualikan. Nah, tapi tadi kalau misalnya bukan untuk permainan anak-anak, patung bentuk manusia, bentuk hewan, sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Nah, gitu. Karena nanti ada yang keras, Pak. Ada yang keras memang haram. Nah, gitu. Haram. Nah, kalau di sini kan ulama masih mengkaji perbedaan. Nah, jadi memang terkait dengan masalah gambar, masalah patung ini banyak perdebatan di dalamnya. Ada yang ekstrim memang haram sama sekali, tapi ada juga yang masih toleransi. Nah, beberapa hadis yang berkaitan dengan ini, misalnya dalam sebuah hadis disebutkan warada fil hadisi anna Jibril alaihi salam imtana an dukhuli baiti Rasul liwujudi timthalin ala babi baitihi. Ini tadi yang hadis kita sebutkan bahwa suatu ketika malaikat Jibril ingin masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tidak jadi masuk. Kenapa? Liwujudi timthal ala babi baitihi, karena adanya patung depan pintu. Maka malaikat Jibril tidak. Walam yadkhul fil yaumit tali hatta qala lahu mur bi ra'sit tamathil falyaqta hatta yasira ka hayati syajarah. Sampai kemudian hari berikutnya mau masuk lagi malaikat Jibril, beliau mengatakan sebaiknya patung itu dipotong kepalanya, seperti dia tidak lagi berbentuk patung, hanya sekedar berbentuk seperti pohon. Wa qad istadalla fariqun minal ulama bi hadzal hadis ala anna al muharram min as-suwar huwa ma kana kamilan. Maka sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil keharaman patung itu kalau patung itu lengkap, berbentuk sempurna. Amma ma faqada udwan la tumakkinuhu al-hayah bidunihi fa huwa mubah. Tapi kalau misalnya sebagian anggota tubuhnya tidak ada, yang mana itu tidak bisa menjadikan dia hidup bagi makhluk hidup, maka itu dibolehkan. Nah, jadi kalau melihat ini, Pak, bisa saja orang misalnya menggambar patung, tapi mungkin ada anggota tubuh yang sangat penting itu ditiadakan. Jadi masih tidak sempurna. Maka karena sebagian ulama menjadikan hadis ini bahwa patung makhluk hidup sekalipun yang tidak lengkap, tidak sempurna, maka dibolehkan. Ini pandangan sebagian ulama dalam masalah ini. Karena kita lihat misalnya ada yang terlalu keras, misalnya menghukum pokoknya kalau dia sudah makhluk hidup tidak boleh sama sekali. Nah, kalau kita kaji secara mendalam ternyata di sini ada perincian ulama, ada perincian yang sangat luas sekali. Nah, itu yang pertama. Itu kalau dia sifatnya adalah gambar makhluk hidup atau dia patung berbentuk.
Nah, tapi kalau seperti masjid kita ini kan tulisan-tulisan kaligrafi ini tentu tidak ada masalah. Di rumah sekalipun itu tentu tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang dianjurkan untuk keindahan itu sendiri sebagai perhiasan. Apalagi misalnya kalau kita lihat di masjid-masjid kan kayak ayat-ayat Asmaul Husna misalnya kan, orang masuk daripada menghayal-hayal aja melihat tidak jelas. Tapi kalau dia lihat misalnya Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Hafid, itu terbaca nih. Karena sering baca akhirnya lama-lama hafal. Kata Nabi SAW, siapa yang menghafalkan Asmaul Husna maka dia masuk surga. Jadi itu bagian daripada memudahkan kita untuk ya mengingat Allah sebenarnya. Jadi kita melihat sesuatu itu bagaimana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ini semua termasuk hal-hal yang dirukhsahkan, diberikan kemudahan dalam Islam. Nah, bagaimana dengan fotografi? Nah, kalau fotografi ini berbeda bentuknya dengan gambar, dengan lukisan. Karena kalau fotografer ini atau fotografi foto itu hanya sekedar menahan cahaya. Jadi ya ulama tidak ada masalah dalam masalah foto manusia dipajang sekalipun tidak ada masalah. Yang perlu diperhatikan hanya dari segi adabnya di situ. Misalnya foto kita dipajang di ruang tamu, ya jangan terbuka aurat. Ini foto keluarga, anak-anaknya, keluarganya terbuka auratnya dipajang di ruang tamu, itu kurang baik. Bahkan nanti orang melihat aurat walaupun dalam bentuk gambar gitu. Memang berbeda secara hukum, artinya melihat aurat dari gambar dengan melihat secara langsung berbeda secara hukum, tetapi sebaiknya tetap menggunakan adab-adab Islam. Maka kalau kita mau pajang foto keluarga, sebaiknya yang menutup aurat, itu lebih bagus. Nah, memang di dalam persoalan untuk anak-anak ini beberapa hal dikecualikan. Makanya seperti misalnya kita dapatkan beberapa permainan anak-anak itu dirukhsahkan, diberikan kemudahan. Jadi tidak sama dengan hukumnya orang dewasa. Tapi anak-anak pun kalau sudah mengandung unsur-unsur yang seperti mengandung kemusyrikan, mungkin patungnya itu boneka yang bisa membawa misalnya mentakzim satu hal yang disembah gitu, itu juga bisa jadi diharamkan. Dia boneka, tapi boneka yang mengantarkan memuliakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus selektif juga gitu. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak keyakinan dia, mengandung kesyirikan misalnya. Maka ada boneka yang membawa dia untuk misalnya dia memikirkan tentang kemusyrikan, kesyirikan, itu tentu tidak boleh. Sama juga dalam permainan anak-anak itu sendiri, kalau mengandung perjudian tidak boleh. Seperti misalnya ya kayak di pasar-pasar malam itu kan banyak permainan yang memang sekedar melatih otak misalnya, itu bagus, melatih badan. Main basket, bayar dia main basket, itu bagus. Tapi kalau sudah sampai pada gharar, spekulasi yang tidak jelas, bisa jadi dia bayar nggak dapat apa-apa, itu kan sudah masuk kepada ranah gharar, masuk pada maisir, perjudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Innamal khamar, kemudian maisir, perjudian. Berjudi itu tidak harus disebut dengan judi baru kemudian dia menjadi perjudian. Ayo kita berjudi, tidak. Kadang orang ayo kita lomba, ternyata isinya adalah judi. Main domino dia, habis itu siapa yang menang dia yang bayar.
Itu sudah masuk kategori judi. Nonton bola, makan. Kalau ininya menang maka dia yang ditraktir bayar. Itu menurut sebagian ulama masuk kategori judi. Jadi kalau kita mengadakan perlombaan, yang mana perlombaan itu semua peserta mengumpulkan uang, dan hasil uang yang terkumpulkan itu dibelikan hadiah untuk dibagikan kepada peserta yang menang. Itu menurut sebagian besar ulama masuk kategori judi. Karena artinya kan mereka bertaruh gitu. Macam kan ada kalau di kampung dulu kan dikumpulkan nomornya, kita bayar hari itu, saya taruhlah 100.000, 10 orang, dia kan undi. Itu apa masuk judi? Kan undi, uangnya udah dikumpul, nanti diambil satu orang, nanti giliran lagi, apakah termasuk judi? Kalau itu tidak termasuk judi, Pak, karena hanya mengundi siapa yang duluan dapat kan gitu. Tapi pada akhirnya kan dapat semua gitu. Yang penting nanti pada bayar gitu. Takutnya yang udah dapat duluan tak mau bayar lagi, itu tak dapat nanti, itu dia berdosa dia. Adu nasib kan? Saya dapat pertama, yang lain dapat kedua. Adu nasib nomor itu. Itu gorornya tidak sampai pada goror yang terlarang, Pak. Karena semua masih akan dapat. Cuman bedanya ada yang lebih dahulu, ada yang belakangan. Jadi dia nggak mau bayar kan? Itu yang nggak mau bayar itu ya itu berdosa nggak mau bayar itu. Jadi karena dia masih akan memperoleh, beda dengan yang ketika dia bertaruh gitu. Bertaruh mengumpulkan semua, berlomba, dia satu peserta mengumpulkan 100.000, 10 orang 10 peserta terkumpul 1 juta, 1 juta itu dibelikan hadiah, yang menang yang dapat. Ini kan sama dengan bertaruh. Maka menurut mayoritas ulama ini perjudian. Kalau yang model begitu itu kan Pak, siapa yang dapat duluan saja. Pada akhirnya semua akan mendapat gitu. Makanya perlombaan itu Bapak Ibu usahakan ada tambahan dana dari pihak ketiga, sponsor. Kalau dia sudah dicampur, kata para ulama tidak ada masalah. Karena dia artinya bukan murni uang peserta, tapi sudah ada campurannya, sudah ada pihak ketiga. Maka perlombaan itu ya kalau bisa jangan peserta itu saja. Mereka yang mengiuran, memberikan hadiah, di antara mereka juga yang mendapat, itu menurut mayoritas ulama masuk kategori sebagai perjudian. Lotre misalnya, lotre itu bahaya juga itu bisa masuk untung-untungan juga. Kan kena cabut tak dapat, ya kan masuk kategori maisir itu. Maka tidak semua, kadang-kadang permainan itu kemudian menjadi boleh gitu. Jadi kalau dia sudah masuk kategori goror, tidak jelas, biasanya para ulama itu kalau dalam masalah muamalah, spekulasi itu kita memberi, tapi tidak dapat apa-apa, itu biasanya masuk kategori maisir, judi dia. Karena namanya transaksi itu Bapak Ibu, dia harus ada timbal baliknya. Kita memberi apa yang kita dapat gitu. Itu kalau dalam muamalah. Jadi beda lagi nanti kalau memang dia sosial, dia bersedekah, memang berharap pahala dari Allah. Kalau ini kan dia ketika dia bayar berharap dapat, cuman nggak dapat. Karena apa? Karena spekulasi. Maka akhirnya ada yang dirugikan. Makanya kalau kita lihat bentuk muamalah jahiliyah, bentuk jual beli zaman Nabi itu yang begitu tuh diharamkan. Misalnya dia nih melempar, mana yang kena itu yang didapat, itu diharamkan oleh Nabi. Karena bisa jadi dia melempar tidak ada yang kena, akhirnya diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena melempar tidak ada yang kena, kan padahal dia berharap gitu. Dia sudah bayar, tidak ada yang dapat. Maka hal-hal yang seperti itu diharamkan oleh syariat. Maka permainan, kemudian perhiasan yang kita sebutkan,
Pertama, ketika dia mengandung unsur keharaman, jadi memang bentuknya itu mungkin najis, dia haram, dia patung-patung yang mengantarkan kemusyrikan, itu yang menyebabkan dia haram. Yang kedua, karena dia mengandung unsur gharar, ketidakjelasan, ketidakpastian. Yang ketiga, mengandung unsur bertujuan untuk misalnya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah perhiasan yang kita sebutkan. Maka kita sebutkan bahwa kalau dia berhias dengan niat untuk merubah ciptaan Allah, maka itu haram. Tapi kalau dia bertujuan untuk keindahan, tidak berlebih-lebihan, maka masih diberikan keringanan, rukhsah di dalam syariat. Nah, ya, silakan. Nah, ya itu sebenarnya sudah mengandung gharar, itu sebenarnya sudah mengandung spekulatif itu. Karena artinya kita membayar, dan itu bisa jadi membayar tidak akan dapat. Padahal itu kan transaksi. Nah, dalam transaksi itu kan ada timbal balik. Yang namanya transaksi itu muawadhah namanya. Apa yang kita beri, apa yang kita dapat, kan gitu dia. Nah, ini kan kita memberi tidak dapat apa-apa, kan itulah karakteristik daripada perjudian. Tidak pasti dia, tidak terukur dia. Nah, maka itu bisa masuk sebagai kategori perjudian gitu. Maka sebaiknya yang dewasa menghindari itu. Tapi kalau anak-anak, ya itu karena tadi ada rukhsah, ada keringanan bagi anak-anak, mungkin masih dibolehkan lah untuk sekadar anak-anak bermain, bersenang. Karena dia pun tidak ada unsur ingin untung, ingin apa, tapi dia sekedar untuk bermain. Dan kalau anak-anak kan ketika dia melakukan itu, dia sudah mendapatkan kepuasan dengan bermain. Jadi anggap aja dia membeli kepuasan itu, membeli kepuasan bermainnya gitu. Jadi bonekanya itu hanya sebagai apa? Sebagai bonus saja gitu. Tapi kalau orang dewasa, kadang-kadang itu bukan permainan yang dicari, tapi memang objeknya itu yang menjadi tujuan. Nah, ketika objeknya menjadi tujuan dan objeknya itu spekulatif, ya jelas di situ sudah masuk kategori perjudian. Nah, tapi kalau anak-anak kadang-kadang dia mencari unsur kesenangannya. Nah, dapat dia pokoknya udah senang. Nah, maka mungkin di situ bisa dilihat bahwa yang menjadi objek bisa jadi bukan bonekanya, tapi yang menjadi objek itu adalah permainannya itu sendiri. Itu kalau untuk anak-anak. Makanya mungkin sebagian ulama memberikan rukhsah dalam masalah permainan anak-anak. Ini kadang-kadang mengantar anaknya main, ibunya ikut main juga, bapaknya ikut main. Jadi, tetapi walaupun begitu, sebaiknya yang sifatnya mengarah kepada unsur-unsur perjudian, gharar, sebaiknya kita menghindari sebisa mungkin. Tapi kadang-kadang namanya anak-anak kan, ya namanya anak-anak payah dibilang gitu. Apalagi anak-anak sekarang bukan orang tua mengatur anak, tapi anak yang mengatur orang tua. Nah, tapi yang jelas-jelas, misalnya jelas dia mengandung kemusyrikan, jelas mengandung keharaman, kita harus tegas dalam masalah itu. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya masih di situ ada perselisihan ulama, mungkin masih ditoleransi oleh sebagian ulama, mungkin di situ masih ada kemudahan lah bagi kita. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita kaji. Baik, rasanya cukup untuk dalam masalah hal ini. Walaupun ulama memberikan perincian yang banyak dalam masalah gambar, masalah patung dan lain sebagainya, tapi pada intinya di sana secara hukum Bapak Ibu ada perincian. Memang kalau kita lihat sebagian ulama mengharamkan mutlak. Kalau dia pokoknya berbentuk makhluk hidup, pokoknya haram mutlak sama sekali. Tapi ada juga ulama yang merincikan kalau dia tidak berbentuk, kurang dia, maka masih dibolehkan. Tidak dikultuskan, maka
maka masih dibolehkan. Nah, tentu ini kita bisa menyikapi dalam hidup kita bagaimana pandangan-pandangan ulama, bagaimana kita mengaplikasikan sesuai dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, itu yang dapat kita kaji dan kita bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.